Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola akhirnya mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran pandemi wabah COVID-19. Surat edaran ini merupakan hasil keputusan bersama usai pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Andes Longki Janggola yang memimpin langsung atas pelaksanaan rapat tersebut, yang mana dihadiri oleh Kapolda Sulteng, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Wakajati, Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kesehatan, BPBD, MUI Provinsi Sulawesi Tengah, dan MUI Kota Palu. Beberapa hal yang dibahas di dalam surat edaran itu yakni menyangkut pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020. Di dalam isi surat edaran tersebut disebutkan antara lain untuk menindaklanjuti pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah secara berjamaah di lapangan terbuka, masjid, musola, dan tempat terbuka lainnya. Menghimbau untuk wilayah yang masuk ke dalam zona merah agar pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah bersama anggota keluarga inti dapat dilaksanakan di rumah masing-masing atau secara sendiri. Dan harus dilaksanakan bersama keluarga inti di rumah saja. Itu kan, nanti apabila, ya itu ada berikutnya, ya apabila ada yang masih tetap berharap untuk melaksanakan sholat Id di masjid, ya dalam kurung tidak di lapangan, ya karena pengendalian yang susah, itu harus mengikuti syarat-syarat seperti ini. Misalnya contoh, zonanya harus betul-betul zona hijau kuning, artinya tidak terkonfirmasi virus corona. Saya seperti itu. Kemudian itu ada syaratnya memang Pak Kapolda. Ada pernyataan kepala daerah bahwa daerahnya itu memang aman. Ya, aman. Nah, kemudian ketiga, panitia masjid dan daerah harus mempersiapkan semua peralatan protokol COVID. Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI Pusat dan Tausiah MUI Provinsi Sulawesi Tengah. Maka untuk daerah-daerah yang belum terkonfirmasi positif COVID-19 atau zona hijau dan zona kuning dapat melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah hanya di masjid atau di musola dengan syarat berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan seperti kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen yang tidak terpapar COVID-19. Pasti akan terjadi pro dan kontra. Apalagi di era IT seperti sekarang ini, kita tidak akan bisa menghindar dari pro dan kontra. Hari ini Majelis Ulama Indonesia Kota Palu mungkin dibully oleh orang. Tetapi kita punya niat adalah demi keselamatan dan kesehatan manusia. Keselamatan jiwa manusia itu lebih tinggi nilainya daripada sekedar mencari pahala di sisi Allah Subhanahu. Keputusan sholat Id secara berjamaah di masjid diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Dan dihimbau semaksimal mungkin untuk tidak melaksanakan. Namun apabila masyarakat tetap ingin menyelenggarakan sholat di lapangan atau masjid itu, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana yang disebut di sini. Supaya kita nanti tetap konsisten karena dari awal kita sudah melarang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, tim SWA TV News melaporkan. Saya sudah